Rekonsiliasi G30 SPKI. Di dalam berita antara tanggal 20 Agustus 2015 diberitakan bahwa Menteri Pertahanan Ryamizard Ryachudhu tidak setuju pemerintah Indonesia meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia berat terkait dengan gerakan 30 September 1965. Alasannya, pemerintah tidak pantas meminta maaf atas peristiwa penumpasan Partai Komunis Indonesia tersebut. Pakai logika saja, siapa yang berontak dan siapa yang bunuh jenderal-jenderal TNI kala itu, ucap Ryamizard kepada wartawan di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 19 Agustus 2015. Mantan Kasat itu menjelaskan dengan meminta maaf atas peristiwa tersebut, Presiden Joko Widodo tidak akan menghentikan masalah dugaan pelanggaran HAM. Ryamizard yakin akan ada pihak-pihak yang akan minta ganti rugi kepada pemerintah. Dan memang peristiwa G30 SPKI suatu peristiwa yang tak akan ada habis-habisnya dibahas, karena memang tidak ada seorang pun yang bisa dengan pasti menunjuk siapa pelakunya atau dalang dari peristiwa berdarah ini yang merupakan titik hitam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang kita cintai bersama ini. Menurut Benedict Anderson dan Ruth McPhee, dua akademisi dari Universitas Cornell tersebut, mengatakan bahwa PKI dan Soekarno tidak terlibat dan informasi yang mereka dapat dari sumber berita dari Indonesia. PKI dan Soekarno dikatakan hanya sebagai korban dari malapetaka yang berdarah ini. G30S adalah suatu gerakan esok harinya yang akan diadakan di dalam tubuh Angkatan Darat, di mana perwira muda yang dipimpin oleh Letkol Untung dari resimen pengawal Presiden Cakrabirawa tidak puas dengan pimpinan dan seperti diklaim gerakan G30S bahwa para jenderal yang diculik dan kemudian dibunuh adalah agen-agen CIA. Mengenai keterlibatan asing, Jin Xiao menjelaskan bahwa memang Amerika Serikat terlibat, tapi setelah kejadian secara finansial. Kalau mereka terlibat sebelum kejadian tanggal 30 September itu hanya terbatas dan sedikit. Aktor utama tetap orang Indonesia. Mengenai keterlibatan dan peranan Soeharto memang kontroversial sekali, walaupun tidak bisa disangsikan dari keterangan para saksi dan pelaku penting seperti Kolonel Latif yang melaporkan kepada Soeharto bahwa esok harinya akan diadakan gerakan. Tapi kenapa Soeharto tidak melaporkannya ke Yani atau memberikan peringatan kepada Yani? Apakah Soeharto punya kemampuan untuk mengatur skenario yang begitu besar dan rumit, di mana ada beberapa pelaku yang ikut dalam kudeta berdarah ini? Teori bahwa Soeharto lah yang mendalangi kudeta G30 SPKI, penulis sempat bertanya kepada Rendra, yang waktu itu datang ke Melbourne pada awal tahun 1990-an. Menurut Rendra, terlalu besar buat Soeharto untuk mendalangi peristiwa yang begitu besar. Di dalam buku Hugeng, mantan Panglima Kostrad Kemal Idris yang merupakan pelaku penting berdirinya Orde Baru, mengatakan mengapa Soeharto tidak menghindari G30S padahal dia tahu peristiwa itu akan terjadi. Pak Latif, Komandan Brigif Jaya, melapor ke dia 2 kali, sekali di rumah Soeharto dan sekali lagi di rumah sakit. Dalam hati, saya mengatakan Soeharto terlibat. Karena apa? Dia sengaja menyuruh atau setidaknya membiarkan Pak Yani dibunuh. Karena nanti sebagai Panglima Kostrad, dia yang akan menggantikan Jenderal Yani. Mengenai rekonsiliasi, menurut Duta Besar Jerman Georg Witschow, penyelesaian masalah G30S PKI hanya orang Indonesia lah yang bisa menyelesaikannya,
Karena memang masalah Indonesia, hanya orang Indonesia lah yang lebih tahu bagaimana cara yang terbaik. Tragedi 1965 adalah masalah orang Indonesia. Mereka tidak melibatkan negara lain. Jadi masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh orang Indonesia sendiri.